teman-teman, sekarang akan saya jelaskan tentang membuat croissant ya. Croissant ini sangat mudah dibuat menggunakan butter teman-teman ya. Jadi ikuti saja tutorialnya. Anda hanya perlu kesabaran dan keyakinan sehingga memperoleh croissant yang seperti di video ini teman-teman. Ini sudah bintang 5 banget, sudah Eropa banget, dan rasanya karena menggunakan butter Anda tidak akan kecewa. Setidaknya Anda bisa memperkenalkan kepada anggota keluarga Denis dan croissant yang benar-benar dibuat dengan butter. Rasanya enak banget teman-teman. Jadi ikuti langkah-langkahnya. Nanti kalau tidak jelas silahkan kita diskusi di WA. Oke teman-teman, mari kita mulai dari pembuatannya, mulai dari bahan-bahannya sampai ke proses laminasinya. Ini penting banget ya teman-teman ya. Ya baik guys ya, sekarang kita akan membuat croissant ya. Croissant dan Denis itu kan bahannya sama, hanya jumlah formulanya dalam saja beda. Bahan-bahannya sama, cuma beratnya saja yang beda. Jadi ini nanti kita akan bagi dua. Kalau sudah diuleni, satunya buat Denis, satunya buat croissant ya. Ini tepung cakra 1 kilo teman-teman. Kemudian ini ragi ya, ragi sama bread improver ya. Oke, ini gula pasir sama susu bubuk ya. Ada gula pasir, ada susu bubuk nih. Saya jadikan satu ini. Oke, bahan-bahan kering sudah selesai semua. Kita aduk dulu teman-teman. Diaduk dulu, nanti nyampurnya biar gampang. Kita ya. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang ini kumpulkan lagi ke tengah. Nah, sudah selesai. Sekarang kita buat lubang di tengahnya, guys. Gitu. Ini margarin dengan gula nanti ya. Pastry margarinnya juga nanti, tapi saya nggak menggunakan pastry margarin, saya menggunakan butter ancur teman-teman ya. Karena besok kelasnya yang datang itu orangnya premium, jadi minta yang premium ya pakai butter gitu ya. Oke, ini kita ancur-ancur dulu telurnya, baru dikasih air sambil tepungnya digeser-geser sedikit teman-teman ya. Oke gitu ya, sambil digeser-geser sedikit gini. Nah, nggak usah dibak teman-teman. Gitu. Ini airnya 500 gram ya, saya timbang barusan 500 gram airnya ya. Saya gunakan tepung protein tinggi semuanya, kebetulan saya pakai cakra ya. Oke. Nah, terus airnya dilakukan sampai habis begini ya teman-teman ya. Airnya sampai habis ya, tunggu dulu ya. Airnya sudah habis ya, sekarang tinggal memeratakan tepung, tetap pelan-pelan saja, nggak usah keburu-buru, nggak ada yang ngejar ya. Kita belajar, nggak usah buru-buru ya, terutama yang pemula-pemula. Oke, sekarang masukkan saja tepungnya karena sudah selesai kayak begini, dari pinggir taruh ke tengah. Oke, sudah tidak jembret-jembret begini ya. Sekarang pakai alat bantu dong. Nah, gampang kan teman-teman. Jadi ini ragi-raginya sudah nyebar ya, karena dibuat dengan cara yang mudah. Oke, saya tunggu dulu ya, tunggu dulu sampai menggumpal ya teman-teman ya. Oke, nanti kalau sudah menggumpal akan saya kasih tahu cara nguleninya ya. Nah, kalau sudah menggumpal seperti ini teman-teman, pakai ini ya, pakai telapak tangan ya, pakai telapak tangan. Nah, jangan gini teman-teman, kalau begini pecah. Kalau pecah lengket di meja nanti, jadi didorong jalan, jalan ke depan. Kalau ini dipegangi begini sobek, ya. Ini yang membuat lengket di meja. Jadi caranya gini, cari yang ada tepungnya ini, jalan. Oke ya. Sambil bersihkan mejanya, pastikan meja sudah dibersihkan dulu. Oke. Nah, jadi 500 ini enak teman-teman airnya ya. Sambil ambil napas. Maklum sudah tua. Nah,
Ini sekarang kita akan masukkan margarinnya sama garam. Kalau sudah menggumpal seperti ini guys. Nah itu ya. Nih garam, ya margarin. Kasih rata. Nah saya pakai blue band aja teman-teman. Ya. Nanti laminasinya pakai blue band boleh nggak? Boleh. Tapi agak asin sedikit. Saya besok menggunakan ancor teman-teman. Ya pasti lebih enak. Pakai Royal Crown sudah boleh teman-teman, sudah bagus ya. Oke, ini garam ya sama margarin sudah masuk. Tunggu dulu ya, tunggu dulu sampai nyampur ya, nanti saya kasih tahu lagi. Oke guys, jadi cara ngaduknya tetap ya, ini sudah ngumpal ya, lemak sudah sama garam sudah nyampur, tinggal ya 1 menit lagi ini udah selesai nih teman-teman ya. Oke, kita cek dulu ya. Ini masih sedikit kasar ya, berarti masih belum ya. Nah ini masih mudah putus. Ingat, nggak seperti roti. Kalau roti itu sampai tidak putus, sampai pindopin. Tapi kalau ini enggak, cuman ini masih agak kasar sedikit ya. 1 menit lagi teman-teman. Saya udah ini seperti ini, 1 menit lagi. Ditekan pakai telapak tangan. Jangan dibanting-banting begini. Tetangganya nanti marah ya. Oke, kita pakai instan ragi, jadi nggak perlu dibanting lagi. Oke, tunggu dulu ya 1 menit ya. Nah ini teman-teman ya, persis 1 menit. Nah ini sudah nampak halus kan. Nah itu ini agak molor, tapi tetap ya. Nah sudah kenyal tapi masih agak putus sedikit teman-teman. Itu untuk croissant dan Denis. Cirinya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang sudah selesai. Ini kita biarkan dulu 20 menit teman-teman ya. 20 menit. Oke, selesai dong. Oke ya teman-teman, ini sudah dapat 20 menit ya. Sekarang adonan ini akan saya bagi 2 ya teman-teman ya, biar praktis ya. Saya bagi 2 ya. Oke, saya bagi 2. Ini ada 900-an teman-teman, karena totalnya tadi 1800. Oke, sebentar. Oke, 800. Oke, 900 ya. Ini sama, ini 900 sisanya karena tadi 1800. Sekarang teman-teman, setiap adonan ini ya, ini saya timbang dulu ya, separuh saya buat Denis. Jadi ini nanti margarinnya perlu, butter ancornya ini atau Royal Crown boleh ya, perlu 450 teman-teman ya. Perlu 250, butter ancornya perlu 250, karena ini tadi kan sekilo tepung, kalau dibagi 2 kan 500 gram tepung. Jadi Royal Crown-nya atau butter ancornya cuma perlu 250 nantinya. Ini saya bagi 2 dulu ya. Oke, separuh buat Denis, separuh buat croissant. Ini berarti 450, ini 430. Oke. Ya, kurang 1 gram. Ya. Baik. Masing-masing ini teman-teman, masing-masing ini tadi berapa? 55 ya tadi ya? Ya, 55. Ya, saya timbangi 55 gram. Ya, masing-masing saya timbangi 50 gram. Oke, ini 56 ya. Saya timbangi dulu teman-teman ya, 50 graman ya. Oke, setelah saya timbangi 55 graman, ini jadi sekitar 16. Jadi nanti 8 bulatan ini saya jadikan Denis, 8 bulatan saya jadikan croissant. Nanti Denis dan croissant resepnya saya share teman-teman. Cara buatnya sama ya. Jangan khawatir ya. Oke. Jadi sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 15 tambah 1, 16. Sekarang kita tutup dengan plastik teman-teman. Kita tutup dengan plastik teman-teman. Ya. Fermentasi dulu 20 menit ya. Oke ya teman-teman, sahabat baker semuanya, ini sudah dapat 20 menit. Sekarang kita akan tipiskan ya. Jadi ini kan ada 16 nih. Yang 8 untuk Denis, yang 8 untuk croissant ya. Terus teman-teman, jumlah lemaknya
setiap 8 bulatan ini 125 gram ya. Tetapi karena ini ada 8 biji, maka ini harus dibagi 8 teman-teman. Kira-kira 15 graman ini beratnya, 16 gram lah kira-kira per biji. Nah ini teman-teman ya. Nah 1, 2, 3, 4 kan 8, sana nanti 8, ini 16 gitu loh Sep. Oke, yang 8 tak sembunyikan saja biar tidak kacau. Oke, gitu ya. Berarti kan ada 8 nih. Ya, saya tutup dulu biar tidak kering. Ya. Nah, ini adalah butter ancor teman-teman. Anda boleh menggunakan Royal Clone, tapi ini karena mau dikonsumsi minta harganya premium, saya pakai ancor. Ini teman-teman, tuh minyak kan. Ini ancor, bukan korswet ya. Oke, ini lihat. Nah, ini dari kulkas makanya masih padat. Oke, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita akan menipiskan ini teman-teman. Ya, kita tipiskan dulu. Oke, kita tipiskan seperti ini. Kalau nggak perlu kasih tepung, jangan dikasih tepung. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kita taruh sini dulu. Ya, oke, terus semuanya dilakukan begini dulu ya, biar nanti sekalian ngisi gitu ya. Ditipiskan semua dulu 8 ya. Oke, sudah saya tipiskan semua teman-teman ya. Saya memang tidak kasih tepung teman-teman biar jadinya nanti crispy banget. Oke, saya ambil dari yang pertama. Nah, siapa yang nggak bisa ini begini nih. Ini teman-teman, tuh berminyak banget ya. Ini kita ratakan begini ya, atau saya hancurin di sini dulu teman-teman. Nah, saya hancurin di sini dulu ya. Oke, saya hancurin di sini dulu. Kita ambil, kita ratakan di sini. Ya, croissant itu ada mesinnya teman-teman ya. Ada mesin masuk freezer berkali-kali. Nah, kalau kita nunggu punya mesin, berarti kita tidak bisa buat croissant selama-lamanya teman-teman. Makanya nanti supaya bisa makan croissant lebih enak, bahkan lebih enak dari hotel bintang 5, gunakan cara ini teman-teman. Ya, oke. Ini sekarang kita tipiskan kira-kira lebarnya sama dengan ini teman-teman ya. Oke, ditarik saja, jangan takut-takut. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan olesi lagi. Ini seperti ini. Ini dilembekkan dulu. Oke. Wes, biar teman-teman percaya kalau ini ancor gitu ya. Kalau ini terbuat dari, gunakan yang unsalted teman-teman. Di dekat rumah saya tidak ada yang unsalted ya. Terpaksa saya menggunakan yang asin, tapi tidak masalah karena adonannya sudah tak kurangi garamnya ya. Oke, bisa kan seperti ini terus kan, tidak masalah kan. Mau bulat boleh teman-teman, tidak masalah ya. Oke guys ya, satu lagi ya teman-teman ya caranya ya. Oke, tak lembekkan di sini dulu. Ya, ini masih dari kulkas soalnya teman-teman. Cuman cuacanya ini panas banget. Ya, saya tidak tambahkan tepung juga di butternya ini. Biasanya saya nambahkan 20% tepung dari berat butternya untuk yang saya oleskan ini, tapi sekarang tidak. Ya, Anda bisa lihat di layar kacanya bahwa ini nggak ada tepungnya. Ya, jangan takut ditipu teman-teman karena ini reputasi saya. Kalau saya bohong, maka saya tidak akan dipercaya lagi. Gitu. Oke, yang lain dikerjakan teman-teman ya. Misalkan begini ya. Ya, dikerjakan saja. Ya. Dioleskan di sini. Ya. Oke, yang croissant ini nanti bisa jadi jenis, bisa jadi croissant teman-teman ya. Tapi formulanya nanti akan saya bedakan. Oke. Tinggal 3 lagi. Oke, teman-teman sudah tentunya sudah paham ya. Oke, saya lanjutkan nanti harus bagaimana ya. Oke, diteruskan tinggal 3. Ini yang ketujuh, ini yang terakhir teman-teman ya. Nah, sekarang ini teman-teman
kita bungkus dulu ya, kita simpen dalam freezer kira-kira setengah jam ya, 1 jam boleh, tapi paling cepat setengah jam teman-teman ya. Oke, saya tidak pakai AC teman-teman, sengaja ini nanti ya, AC saya dalam kondisi off. Iya. Oke, kita tutup dulu teman-teman, glodak. Saya taruh freezer dulu ya guys, kita ketemu setengah jam lagi. Ini yang croissant ini teman-teman ya. Nah, yang croissant ini sama ya, kita kerjakan dengan cara yang tadi. Nanti Denis dan croissant itu kita bedakan saja hanya pada lipatannya saja. Loh, memangnya harus beda? Tidak teman-teman. Nah, ini kan sudah mulai lembek ya, bisa langsung dioleskan ya. Karena saya sudah terbiasa teman-teman, nggak saya timbangi lagi, langsung saya kira-kira saja gitu ya. Oke, kayak gitu. Sekarang saya tumpuk lagi, sama persis dengan yang tadi teman-teman ya, sama persis. Nah, kalau ada ruang AC bagus, karena nanti kalau pakai ruang AC tidak terlalu berminyak teman-teman, ininya. Oke, kita tumpukkan seperti ini. Nah, oke guys, kerjakan semua ya, karena caranya tadi sudah ada ya. Ya, tinggal ini dikasih atasnya, terserah mau dikasih di sini boleh, mau dilembekkan di sini boleh. Nah, gitu guys. Nah, memang harus cepat kerjanya ini teman-teman, tapi kalau ada AC enggak, saya hanya ingin menunjukkan pada teman-teman tanpa AC pun Anda bisa ya. Kalau pakai crossfade gimana? Kalau mau pakai crossfade boleh teman-teman, tidak masalah ya. Hanya saja nanti rasanya jauh kalau dibandingkan dengan ini. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Caranya sama. Saya teruskan ya. Oke, sudah selesai juga ya yang untuk croissantnya teman-teman. Terus ya, nanti bedanya apa? Bedanya hanya di bahan sama cirinya saja teman-teman. Cirinya itu supaya tidak ketuker gitu ya, supaya tidak ketuker aja. Oke, sama. Ini kita akan bungkus dengan plastik. Oke, kita simpen dulu. Oke, nanti ini rapi teman-teman, santai saja ya. Kita tutup plastik, kita simpen dalam freezer ya, produk. Oke, ya ini teman-teman ya, ini sudah padat ya, ini sekitar 1 jaman ya, tapi saya tinggal nongkrong sebentar ya. Ini salah satunya mau saya pakai Denis, salah satunya saya pakai croissant ya. Oke, kita tipiskan dulu teman-teman ya. Nah, ini formula terbaru, cara saya paling baru ini. Nah, oke, sekarang ditipiskan dibentuk persegi teman-teman. Oke, dibentuk persegi. Pasti Jiansong. Bentuk persegi 4. Bisa ke... Nah, sekarang ini dilipat teman-teman, dilipat single ya. Caranya lipat gini. Oke, nah kayak gini teman-teman. Oke, ini sekarang baru dibiarkan masuk kulkas lagi teman-teman, tapi sudah selesai nih, tinggal mendinginkan ya. Oke, ini yang croissant teman-teman, kita bungkus lagi ya.
Itu teman-teman. Sama yang ini teman-teman ya, ditipiskan seperti tadi. Cuman ini mungkin saya lipat double. Ya. Nah. Oke. Nah, ini teman-teman selebar ini supaya berbeda, ini akan saya lipat double teman-teman. Supaya beda dengan croissantnya, supaya mudah di lapisannya supaya agak beda nanti teman-teman. Nah, begini. Saya balik saja. Oke. Oke deh. Ya, ini yang untuk Dennis teman-teman ya. Oke. Kalau ditutup pakai. Ini tutup kembali ya. Oke. Simpen freezer lagi. Ya, ini teman-teman ya. Ini kita tipiskan sekarang untuk membuat Dennisnya ya. Yang penting teman-teman tahu bagaimana membuat adonan itu ya. Oke. Nah, selalu dibentuk persegi 4 teman-teman ya. Oke, ini kurang lebar dikit. Boleh taburi tepung sedikit-sedikit ya, jangan terlalu banyak. Nah, oke. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, ini sudah cukup teman-teman tebalnya ya. Tebalnya cuma segini aja. Oke. Sekarang ini akan kita isi dengan kismis teman-teman. Tapi saya enggak perlu. Kalau mau dikasih fla boleh teman-teman ya. Fla, cinnamon gitu ya. Oke. Dikasih yang enak. Ini sehat teman-teman. Biasakan makan kismis. Boleh tambahkan kayu manis ya. Boleh. Tapi saya ini kasih plain saja. Oke, yang asli cinnamon roll itu ini ya teman-teman ya. Ini baru cinnamon roll namanya. Ya. Oke, sekarang kita gulung. Ya, kita gulung pelan-pelan gulungnya. Nah, kayak gini. Nah, gitu deh. Ini baru Dennis, bro. Nah, sambil ditarik, sambil digulung gitu. Ya, ntar kita kasih tahu seratnya teman-teman. Ini baru cinnamon roll. Ya. Oke, sekarang ini kita potong teman-teman ya. Oke, pisaunya diusahakan tajam. Ini biasanya buang ya. Oke. Ini teman-teman ya, setelah ini ditarik, digulung. Nih, seratnya lihat ya, ini cantik banget teman-teman. Ya. Ya. Seratnya bagus banget ini. Enggak kelihatan. Ya, enggak apa-apa. Yes. Tapi ini bener-bener bagus banget. Atau ini kalau mau dibuat gede seperti ini juga bisa ya. Tekuk ke sini, ini tekuk ke sini ya. Kayak gini teman-teman, taruh begini. Tapi ini berhubung nanti ini saya gunakan untuk jamuan orang di pos kamling, jadi saya potong segini teman-teman, gitu ya. Oke, tinggal gulung ini begini. kelihatan. Nah, ini seratnya bagus banget ya. Coba ini ya, kelihatan seratnya aja ya. Ya sudahlah, memang halus teman-teman seratnya ya. Yang penting hasilnya nanti kita tunjukin. Oke, begini terus teman-teman ya, kita atur di tray. Kalau mau di oven sekarang, langsung diatur di tray, lalu fermentasi kira-kira 45 menit. Tapi ini mau saya oven besok pagi, jadi saya simpan di freezer dulu teman-teman. Gitu nah. Oke guys, selesai guys. Gini kelihatan? Kurang kemana? Supaya kelihatan seratnya.
Ini kelihatan dan. Nah, ini seratnya bagus banget teman-teman. Karena memang pakai butter. Lihat, sudah ini bintang 5 aja selesai ini urusannya kalau pakai cara ini. Ya, saya jamin teman-teman. Ini hotel bintang 5 aja udah selesai ini. Lihat tuh. Yo, cantik banget, keren. Ya. Nah, setelah dipotong-potong begini, silahkan diatur di loyang ya, lebarnya 3 gitu. Kemudian memanjangnya boleh 4, boleh 5 teman-teman. Lalu ditutup plastik, biarkan kira-kira 45 menit sampai 1 jam ya. Kemudian kita olesi dengan kuning telur ya, 1 butir kuning telur dicampur dengan 3 sendok makan air, lalu diolesi, lalu masuk oven. Untuk Denis temperaturnya cukup 180 derajat Celcius, dalam waktu 20 menit sudah kekuningan atau sudah matang. Oke sahabat baker semua, sekarang kita lanjut membentuk croissantnya ya. Jadi sama, setelah agak lembek ditipiskan saja. Setelah ditipiskan, Anda bisa membentuk atau memotong-motong adonan ini berbentuk segitiga. Selanjutnya setelah dibentuk segitiga, silakan Anda isi, lakukan seperti yang ada di video, lalu digulung dan diatur di atas loyang. Setelah diatur di atas loyang teman-teman, silahkan ditutupi dengan plastik dalam waktu 45 menit sampai 1 jam sudah mengembang. Baru diolesi dengan kuning telur yang dicampur dengan 3 sendok makan air, diolesi, lalu silahkan dimasukkan ke dalam oven. Kalau untuk croissant itu temperaturnya 200 derajat ya teman-teman ya, selama 20 sampai 25 menit pasti akan matang luar dalamnya dan akan menjadi crispy. Mohon maaf videonya ini ternyata ke-delete teman-teman, jadi video yang di dalam oven tidak ada ya. Oke, tapi nanti bisa saya pandu ya teman-teman ya. Oke guys, untuk sementara silahkan contoh itu cara membentuknya ya untuk croissant yang standar ya. Ini kalau sudah selesai nanti diatur di loyang, kemudian Anda olesi dengan campuran 1 kuning telur dengan 3 sendok makan, dioleskan sampai rata dan biarkan selama 45 menit sampai 60 menit ya, baru diolesi ya teman-teman ya, diolesi kemudian masuk ke dalam oven. Kira-kira 20 sampai 25 menit akan matang dengan sempurna ya. Temperaturnya cukup 200 derajat kalau untuk croissant ya teman-teman ya. Ya, mau masuk ke dalam oven. Oke, tunggu dulu teman-teman ya. Ya, ini Denisnya udah mateng teman-teman ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Ya, menggunakan butter ya. Denis. Keren. Iya. Harus merona, ada merah gosong. Wajib ini sudah. Lapisannya. Oke, ini Denisnya teman-teman. Nah, ini apa ya? Ini dia. Sap-sapnya. Oke, croissant pakai butter hanya di sini. Ini bukan butter filling, ini butter. Sampai ada keju jare lah tas. Masa nggak mau?